Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan juga harus selalu bahagia. Walaupun saat ini kalian masih harus belajar di rumah, tetapi hal itu jangan sampai mengurangi semangat kalian dalam menuntut ilmu. Dan juga kita harus selalu berdoa, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali lagi bertemu di sekolah seperti sebelumnya. Di video kali ini Bapak akan menyampaikan materi pertama kita yang akan kita pelajari di kelas 3 di semester ganjil, yaitu materi seni rupa. Dan cabang seni yang akan kita pelajari pertama adalah seni lukis. Sekarang Bapak mau tanya, di sini siapa yang sudah tahu apa perbedaan antara seni lukis dan juga seni gambar? Kemudian siapa juga yang sudah tahu apa saja aliran-aliran yang ada di dalam seni lukis? Dan siapa saja nama pelukis-pelukis dari Indonesia yang kalian ketahui? Nah, di sini di materi kali ini semua akan kita bahas. Tetapi sebelum kita bahas materi, Bapak akan jelaskan dulu apa saja tujuan pembelajaran kita pada video kali ini. Tujuan pembelajaran kita antara lain, yang pertama, setelah mempelajari materi kali ini, kalian diharapkan mampu memahami tentang pengertian seni lukis. Yang kedua, kalian juga dapat memahami atau mengenali apa saja aliran-aliran yang ada di dalam seni lukis. Yang ketiga, kalian juga tentunya diharapkan mampu mengelompokkan jenis lukisan berdasarkan tema-tema lukisan tersebut. Yang keempat, kalian juga dapat memahami apa saja alat dan bahan berkarya dalam seni lukis. Dan yang terakhir adalah tentunya kalian dapat berkarya seni lukis secara sederhana. Baiklah anak-anak, setelah ini akan Bapak tayangkan materi tentang seni lukis yang sebelumnya sudah Bapak ringkas. Silahkan kalian siapkan alat tulis dan buku catatannya, kemudian kalian catat materinya. Nanti juga Bapak mau kasih voucher pulsa buat kalian yang beruntung. Caranya seperti apa? Tonton video ini sampai selesai. Sudah dicatat? Baiklah, sekarang akan Bapak jelaskan lebih detail lagi tentang materi yang tadi sudah kalian catat. Yang pertama akan kita bahas tentang pengertian seni lukis. Seni lukis juga bisa dikatakan sebuah pengembangan dari proses menggambar. Artinya, lukisan ini merupakan bentuk sempurna dari proses menggambar. Bisa dilihat dari hasil karyanya,
Bisa dilihat juga dari alat dan bahan berkaryanya, atau juga bisa dilihat dari proses pembuatan karya seni lukis tersebut. Nah, sebagai perbandingan akan Bapak tampilkan di sebelah kanan Bapak ini adalah contoh bentuk dari gambar, dan di sebelah kiri Bapak ini adalah bentuk dari hasil karya lukisan. Tentu kalian bisa lihat sendiri apa perbedaannya, yang mana seni gambar, yang mana seni lukis. Selanjutnya adalah tujuan berkarya seni lukis. Setiap seniman seni lukis tentu memiliki maksud dan tujuan saat dia membuat karya lukisan tersebut. Di sini ada beberapa tujuan yang kita bisa pahami. Yang pertama adalah tujuan religius. Yang kedua, tujuan kritik sosial. Yang ketiga, tujuan sebagai media ekspresi. Dan yang keempat adalah tujuan komersil. Jadi, apabila sang pelukis membuat sebuah lukisan, dia bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, maka itu termasuk sebagai tujuan religius. Apabila sang pelukis membuat sebuah lukisan, dia bertujuan untuk mengkritik sebuah pemerintahan, mengkritik pemimpin, maka itu termasuk kepada lukisan sebagai kritik sosial. Kemudian apabila sang pelukis membuat sebuah lukisan hanya untuk mencurahkan isi hatinya, mencurahkan emosinya, mencurahkan perasaannya, maka itu termasuk sebagai lukisan bertujuan media ekspresi. Dan yang terakhir adalah tujuan komersil. Tujuan komersil ini adalah lukisan dibuat untuk dijual, untuk mendapatkan penghasilan. Maka ini termasuk kepada tujuan komersil. Setelah kita memahami tentang tujuan berkarya seni lukis, selanjutnya kita juga harus memahami tentang apa saja aliran yang ada di dalam seni lukis. Di sini kita sebutkan ada 3 aliran dalam seni lukis. Yang pertama adalah aliran representatif, yang kedua adalah aliran deformatif, dan yang ketiga adalah aliran non-representatif. Yang pertama akan kita bahas mengenai aliran representatif. Aliran representatif artinya perwujudan gaya seni lukis dengan menghadirkan keadaan nyata dari sebuah kehidupan masyarakat ataupun keadaan alam. Nah, di dalam aliran ini ada beberapa macam gaya. Yang pertama adalah gaya naturalisme, yang kedua gaya realisme, dan yang ketiga gaya romantisme. Di samping Bapak ini ada salah satu lukisan karya Basuki Abdullah berjudul Pemandangan di Kintamani, Bali. Nah, ini adalah salah satu contoh lukisan bergaya naturalisme. Secara sederhana kita maknai gaya naturalisme ini adalah gaya seni lukis yang menghadirkan pemandangan alam sebagai objeknya. Selanjutnya, ini adalah salah satu contoh lukisan dari Sujoyono dengan judul Ngaso. Nah, lukisan ini beraliran realisme. Jadi secara sederhana, aliran realisme adalah aliran yang menghadirkan aktivitas kehidupan manusia sebagai objek lukisnya. Dan yang ketiga adalah salah satu contoh lukisan dari Raden Saleh dengan judul Penangkapan Diponegoro. Ini adalah salah satu contoh lukisan bergaya romantisme. Jadi, romantisme ini adalah aliran seni lukis yang bersifat imajiner. Artinya biasanya menceritakan peristiwa-peristiwa yang dahsyat atau cerita-cerita sejarah. Selanjutnya kita akan membahas aliran deformatif. Aliran deformatif adalah aliran yang menghadirkan perubahan bentuk objek lukis sehingga menghasilkan bentuk objek yang baru, tetapi tidak menghilangkan bentuk dasar atau bentuk asli dari objek yang dilukis. Di dalam aliran deformatif ini ada beberapa macam gaya aliran. Yang pertama adalah aliran ekspresionisme. Yang kedua adalah aliran surrealisme. Di samping Bapak ini adalah salah satu lukisan karya Affandi dengan judul Barong dan Rangda. Nah, lukisan ini adalah salah satu contoh lukisan bergaya ekspresionisme. Secara sederhana, ekspresionisme adalah aliran seni lukis yang menghadirkan atau menggambarkan perasaan emosi dari sang pelukis ketika melihat objek lukisnya. Dan ini adalah salah satu lukisan beraliran surrealisme karya Ivan Sagita dengan judul Meraba Diri. Di aliran surrealisme, perubahan bentuk objek bisa sangat terlihat, tetapi tetap tidak menghilangkan bentuk dasar dari objek tersebut. Dan biasanya
Di lukisan surrealisme banyak memiliki pesan atau makna yang tersimpan di dalamnya. Aliran seni lukis yang terakhir adalah aliran non-representatif. Lukisan beraliran non-representatif biasanya menekankan unsur garis, bentuk, bidang, dan juga warna yang terbebas dari bentuk alam. Lukisan abstrak adalah salah satu contoh dari lukisan non-representatif. Baiklah anak-anak, itu dia tadi materi tentang seni lukis. Masih ada pembahasan tentang tema, alat dan bahan, teknik, dan juga cara berkarya seni lukis akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, Bapak mau bagi-bagi voucher pulsa buat kalian yang beruntung. Caranya mudah. Pertama, kalian capture atau screenshot video pembelajaran ini, kemudian kalian upload ke media sosial Instagram kalian, berikan caption yang menarik, dan jangan lupa tag ke Instagram Bapak di Ahmad Hilman Jamil. Dan pastikan Instagram kalian tidak kalian private. Voucher pulsa akan menanti kalian bagi kalian yang beruntung. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya di video pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.